Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian rahmat Allah SWT. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kembali kajian Tafsir Al-Munir karangan Dr. Wahbah Zuhaili. Melanjutkan tafsir surat Hud, kita masuk ayat 69 sampai 76. Kita akan mengulas kisahnya Nabi Ibrahim. Di tema sebelumnya sedang menjelaskan beberapa kisah-kisah singkat para nabi, dan Nabi Soleh, Nabi Hud. Nah, sekarang di ayat ini akan menjelaskan tentang kisahnya Nabi Ibrahim. Ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil di tema ini. Jadi kita belajar kepada Ibrahim. Kita awali dari ayat 69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad ja'at rusuluna Ibrahima bil busra. Dan sungguh telah datang rusuluna. Nah, rusul di situ bukan diartikan rasul, tapi utusan. Karena kan Nabi Ibrahimnya yang jadi rasul. Jadi datang para nabi kepada Nabi Ibrahim. Jadi bukan begitu. Jadi telah datanglah utusan kami. Yang dimaksud rasul di situ adalah malaikat. Nah, jadi ada beberapa malaikat yang datang menemui Nabi. Nah, di sini dengan kata jamak. Jadi utusan-utusan Allah, utusan-utusan kami. Jadi yang datang waktu itu bukan hanya Jibril, bukan seorang. Tapi ada beberapa malaikat. Dr. Wahbah Zuhaili mengatakan, wahum, yang dimaksud beberapa malaikat yang datang ke Ibrahim itu adalah Jibrilu wa Mikail wa Israfil. Jadi ada malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Wakila ada juga yang mengatakan, yang berpendapat bahwa beserta Jibril itu ma'a Jibrilu sab'atu malaikatin akhurun. Ada 7 lagi malaikat. Jadi ada pendapat yang mengatakan rusul yang datang itu ada 3, Jibril, Mikail, Israfil, Wakila. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa yang rusul di situ yang banyak utusan datang ke Ibrahim itu ada 7 orang bersama Jibril. Seperti mungkin mau syawalan ya, datang sawan pada Ibrahim. Wadhalika marwiyun an atta wa ghairihi minat tabi'in. Keterangan ini adalah berasal dari riwayatnya Atta. Jadi Atta dan yang lainnya beserta para tabi'in. Jadi riwayat Atta menjelaskan yang dimaksud siapa yang datang para rasul, maksudnya para utusan itu adalah Jibril beserta 7 malaikat lainnya. Nah, itu tafsirnya. Ibu-ibu kalau bertamu biasanya ada maksudnya, ada tujuan. Saya datang ke sini pertama silaturahim, begitu tuh. Yang kedua menyampaikan apa, atau kebetulan saya diutus siapa, bla bla bla. Maka kadang-kala orang yang jarang silaturahim, tiba-tiba silaturahim kan mesti bertanya, tumben ada apa ya gitu. Tapi kalau orang biasa ketemu masuk, ketemu nggak ditanya lagi begitu. Nah, ini tamu kira-kira ya, karena Nabi Ibrahim belum tahu kalau ini malaikat, karena ini menjelma seperti manusia biasa. Nah, kita ceritakan seperti seorang tamu, ya, beberapa orang datang kepada Ibrahim. Yang kedatangannya itu bil busro, membawa kabar gembira. Ya, membawa kabar gembira. Jadi kalau ada tamu itu Bapak Ibu, jangan suka negatif thinking. Wah, kisopo yo. Jangan minta donatur. Tak tengok dulu dari jendela. Iya benar bawa map ini. Jadi minta donatur lah daripada dibuka di pura-pura tidur.
Padahal itu yang bawa map itu mau bilang, "Ibu, ini alhamdulillah ada berita gembira, Ibu suruh berangkat haji, suruh berangkat umroh." Nah, jadi bil busro. Si tamu-tamu itu atau malaikat itu datang kepada Ibrahim itu dengan membawa al-busro, kabar gembira. Ya. Jadi setiap tamu ya itu ya, mungkin ada yang membawa kabar gembira atau ada informasi yang berharga buat si tuan rumah. Ya. Jadi jangan sampai setiap ada tamu yang ada salam itu lalu suudon ki sopo mau apa. Tapi memang sekarang ya karena dunianya sudah berubah, orang yang sudah kenal itu kalau bertemu biasanya WA dulu, janjian dulu. Saya mau bertamu ke tempat bapak, tempat ibu, kira-kira ada enggak? Gitu. Karena sudah lazimnya untuk kekinian begitu, sehingga kalau ada yang enggak WA itu, mesti, wah ini enggak saya kenal atau ini siapa ya yang mengucapkan salam itu. Yang kenal itu biasanya suka menyampaikan kabar terlebih dahulu mau bertamu. Karena tidak kecelekan. Datang ternyata tidak ada. Nah setelah para tamu atau malaikat itu datang, qalu mereka berkata salaman. Ya, kira-kira mengucapkan salam. Assalamualaikum. Qala salamun. Ibrahim pun menjawab. Waalaikumsalam. Gitu. Nah, jadi di sini kita masuk dulu di sini tentang etika bertamu. Jadi Jibril dan beberapa kawan malaikat lainnya datang bertamu mengucapkan salam. Ya izinlah dengan kalau di kita ya konteksnya dengan bahasa daerah masing-masing. Ada yang kulonwun, kalau di Jawa Barat sampurasun atau punten, punten. Tapi dalam Islam yang mengucapkan salam. Maka tuan rumah wajib menjawabnya. Qala salamun. Kemudian etika yang kedua di dalam bertamu, fama labisa an jaa bi ijlin hanid. Tidak lama, maksudnya Ibrahim kemudian menerima tamu-tamu itu, dipersilakan kalau kita monggo Pak duduk dulu. Karena Ibrahim belum tahu kalau itu malaikat. Silakan duduk monggo. Nah, setelah itu Ibrahim menyajikan biijlin hanid, jamuannya dengan daging sapi yang dipanggang. Ya. Nah, di sini menjelaskan bahwa tradisi orang dulu, termasuk tradisi orang Arab itu, adalah sangat bagus sekali di dalam menerima tamu. Sampai kepada Nabi Muhammad SAW itu. Jadi kalau ada orang bertamu itu berupaya untuk memuliakan. Walaupun Bapak Ibu sekalian istilahnya di rumah kita tidak ada apapun, istilahnya minimalnya air putih. Kalau ada ya diusahakan untuk diberikan. Nah orang Arab itu kalau ada orang bertamu berusaha memuliakan tamu itu bukan sekedar minum atau snack, tapi itu dipanggangkan daging, ya, kambing, domba. Di sini sapi ya, ijlin, anak sapi. Jadi kita mengenal tradisi orang Arab itu kalau ada yang bertamu, si tuan rumah berusaha memuliakannya, tadi disembelihkan itu kambing, ini suruh makan. Tapi saya tidak bayangkan juga ya, kalau seperti logika kita di sini, kalau disuguhi daging kambing kan nyembelih dulu lama, nguliti bagaimana ya? Atau langsung ada yang beli mungkin ya. Ini kan memang orang Arab begitu dalam kisahnya, selalu disuguhi daging kambing. Nah, kadang-kala kita kalau makan daging kambing kan takut ya, takut kolesterol, darah tinggi. Padahal para sahabat juga makan daging kambing nggak pada darah tinggi ya, biasa saja. Jadi ibu-ibu bapak sekalian jangan takut makan daging kambing,
Karena kambing itu tidak mengandung kolesterol. Kambing itu mengandung anak kambing. Jadi kambing itu enggak mengandung kolesterol, enggak. Yang ada kambing itu mengandung anak kambing. Jadi enggak usah takut. Wah, nanti kambing makan daging kambing mengandung kolesterol. Enggak, mengandungnya anak kambing. Nah, ini sikap Ibrahim menjamu tamu, diberikan daging anak sapi hanidin yang dipanggang. Pokoknya enak panggang. Kayak Pak Bro ya, bakar-bakar daging sama sefatir. Enak. Nah, kemudian di dalam ada bertamu yang lain, secara umum ya Bapak Ibu, kalau orang bertamu sudah disuguhi itu ya dimakan, ya diminum, dilahapi. Itu adabnya. Nah, maka kalau kebetulan Bapak Ibu lagi puasa atau apa, melihat si tuan rumah mau menghidangkan makanan, daripada sudah dihidangkan ternyata udah capek bikin teh, dihidangkan, lebih baik kita bilang saja, Bu, ngapunten, enggak usah repot-repot ya. Kalau begitu sekalian enggak apa-apa. Tapi kalau sudah dihidangkan, ya diminum, dinikmati. Jadi lebih baik bilang saja daripada udah repot, capek ke dapur, apalagi kalau dulu mungkin masak airnya dulu ditunggu ya tamu itu. Setelah itu dihidangkan malah nggak dimakan, itu kecewa. Jadi bilang, mohon maaf Bu, nggak usah repot. Jadi kalau bertamu, ya begitu. Tapi juga hati-hati, jangan salah paham pas bertamu. Kata si tuan rumah, sebentar mas ya, saya tinggal dulu. Bu, jangan repot-repot. Enggak kok, saya mau ke belakang kok. Sepeda dikira mau dia. Jadi, jangan repot-repot Bu, boten saya mau ke kepedean dikira mau dibuatin teh padahal ya. Mau ke belakang kok. Ya. Udah repot Bu ya. Baik. Nah, itulah diantara cara adab bertamu. Ini diajarkan oleh Ibrahim beserta malaikat itu. Caranya ucapkan salam dulu. Si tuan rumah berusaha memberikan hidangan yang terbaik. Si tamu pun ya bagusnya atau baiknya kalau sudah dihidangkan ya dimakan, dicicipi. Cuman di dalam tradisi kita ada bertamu itu kalau di tempat saya di Jawa Barat, kalau kita yang menjadi tamu kemudian sudah disuguhi, monggo diminum mas. Itu harus dihormati, diminum. Tetapi ajaran orang tua itu kalau diminum segelas ini, jangan dihabiskan katanya. Kalau dihabiskan itu, kok koyo rakus, kamu itu harus menghormati begitu. Jadi diajarannya malah begitu. Kalau minum ya diminum teh itu. Tapi nanti disisakan sedikit. Kalau sampai habis, sampai kering kok. Tamu walaupun ngelak yo jangan menampakkan hausmu. Disuguhi makan ya jangan dihabiskan. Monggo mas didahar, habis semuanya. Padahal tuan rumah juga kepengen masih makan gitu. Nah, tapi sebagian lain kalau sudah disajikan berarti dihabiskan. Kalau nggak dihabiskan itu nanti kecewa. Loh kok minumnya nggak dihabiskan, kok makannya nggak dihabiskan. Nah, itulah baru yang kemudian berbicara itu nanti konteksnya adalah kultur budaya. Tapi maknanya mereka sudah punya makna saling menghormati tapi dengan cara yang dipahami oleh masyarakat lokal masing-masing. Tapi intinya tetap saling menghormati, berusaha menyajikan, si tamu pun ya menghormatinya, harus diminum. Tapi walaupun lapar, haus, jangan dihabiskan. Ya, enggak memperlihatkan
hausmu, laparmu, karena bisa jadi si tuan rumah pun sebenarnya dia itu butuh makan juga, hanya disajikan semuanya. Baik, kita lanjut ke ayat berikutnya, ayat 70. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa aujasa minhum khifatan. Ternyata setelah Ibrahim menyajikan daging untuk para tamunya, ini para malaikat nggak mau. Jangankan makan, menyentuh pun nggak mau. Jadi falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi, ketika melihat tangan-tangan mereka, para tamu itu nggak ada satu orang pun yang menyentuhnya. Ibrahim di situ kaget dan merasa takut. Loh, ada keanehan. Kenapa tidak ada yang mau menyentuh pun makanan atau hidangan itu, makanan atau minuman? Karena ini di luar dari keumuman ada bertamu tadi yang saya jelaskan. Orang bertamu itu umumnya ya diminum walaupun sedikit atau entah banyak, tapi ini sama sekali tidak mau, tidak menyentuh hidangan-hidangan yang disajikan Ibrahim itu. Ya tentu karena malaikat kan nggak makan, nggak minum. Cuman waktu itu Ibrahim belum tahu. Hanya Ibrahim takut, ini aneh nih orang. Mulai curiga, jangan-jangan dia bermaksud jahat dan seterusnya. Nah, itu khifah, ada rasa takut. Nah, para tamu atau para malaikat yang datang melihat ekspresi Ibrahim ketakutan, lalu mereka berkata, la takhaf, jangan takut wahai Ibrahim. Inna ursilna ila qaumi Lut, kami datang ke sini sungguhnya untuk datang menemui kaum Lut. Jadi istilahnya mampir. Jadi kami punya tujuan, sebenarnya tujuannya untuk datang ke kaumnya Lut. Datang itu ya nanti mau membinasakan kaum Lut itu. Karena daerah tempat Ibrahim dengan Lut itu tidak jauh juga dalam sejarah itu. Jadi malaikat datang. Lalu malaikat menyampaikan apa adanya. Kami ini utusan Allah atau kami ini malaikat. Jadi kamu tidak usah takut. Nah barulah Ibrahim paham. Paham karena memang malaikat nggak makan, nggak minum. Nah saat kejadian itu istrinya Ibrahim itu tahu ada tamu. Wa mra'atahu qa'imatun, istrinya itu berdiri. Ya biasa Bu ya, ibu-ibu kalau ada tamu ditemui suami kan ngintip tuh dari gordeng sopo ya. Tuh lagi bicara apa, ngintip ya Bu ya. Lah, mendengar peristiwa itu fadhahikat, tersenyum. Dohika itu bahasa Arabnya tertawa, tapi maksudnya tersenyum, lucu gitu. Melihat pemandangan atau suasana tadi bertamunya para malaikat itu. Hanya istrinya pun di sini istri yang dimaksud adalah Sarah. Kan istrinya dua, Hajar dan Sarah. Fabasyarnaha bi Ishaqa wa min wara'i Ishaqa Yaqub. Nah, tadi Jibril dan kawan-kawan datang itu membawa kabar gembira. Pertanyaannya, kabar gembira apa yang dibawa oleh Jibril untuk Ibrahim? Di orang bertamu tadi membawa kabar gembira. Kabar gembiranya apa? Kabar gembiranya menginformasikan kalau Sarah itu mau dikaruniai anak. Anaknya bernama Ishak. Dan nanti dari keturunan Ishak akan ada lagi Yakub. Nah, dalam perjalanannya secara singkat kita sudah pernah mendengar kisah Ibrahim. Jadi Sarah itu, mohon maaf kan, istri pertamanya kan Sarah. Karena Sarah nggak bisa memberikan keturunan, maka mengizinkan kepada Ibrahim untuk nikah dengan budaknya yang bernama Hajar. Dari Hajar tidak lama punya anak Ismail. Setelah itu
Nah ini, Sarah sudah sampai tua, belum dikaruniai anak. Sampailah masuk ayat ini, sudah di usia tua, lansia, ya, sudah senja, malah ada kabar kalau Sarah itu mau dikaruniai anak. Dalam catatan sejarah, waktu itu usia Sarah itu 90 tahun. Dan Ibrahimnya 100 tahun. Maka secara logika umumnya, orang pada saat itu usia 90 tahun itu sudah tidak bisa hamil lagi. Walaupun kepengen, walaupun berharap ingin punya anak 90 tahun, ya termasuk kategori istilahnya kalau sekarang udah menopause. Tidak bisa memberikan lagi keturunan. Maka ketika mendapatkan kabar gembira bahwa Sarah akan dikaruniai anak atau akan bisa hamil, dohikat, tersenyum, senang, alhamdulillah, punya anak, sudah ditunggu, ya, lama ingin punya keturunan, belum dikasih, nah ini dikasihnya di akhir. Ayat berikutnya 72, qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha inna hada la syai'un ajib. Nah, di sini juga ada pelajaran lagi tadi yang saya katakan banyak pelajaran. Di sini adalah pelajaran tentang takdir. Pelajaran tentang takdir. Nah, mohon maaf, di sini berbicara tentang anak. Umumnya orang menikah berumah tangga itu kan ingin punya anak. Selalu dinanti kehadirannya. Tapi yang belum dikaruniai anak harus selalu optimis, dan optimis. Bahwa insya Allah tidak ada yang mustahil bagi Allah. Walaupun sudah tua, kalau Allah mau kasih, bisa. Kalau untuk konteks kekinian kan orang sebut menopause itu umur 50 tahun. Atau ada yang tercepat, yang terpendek 45 tahun sudah menopause. Tapi bagi yang merindukan anak, ya teruslah optimis. Karena takdir Allah itu ya, bisa mengalahkan segalanya. Walaupun secara teori mungkin ada seseorang yang, wah ini secara medis mungkin tidak bisa atau apa. Tapi kalau Allah berkehendak, ya bagi Allah kun fayakun. Maka di sini ada sedikit dialog. Kata istrinya Ibrahim atau Sarah, ya wailata alidu wa ana ajuzun wa hada ba'li shaykh. Kalau bahasa kitanya, dah kok bisa gitu? Kok bisa hamil? Bukankah wa ana ajuz, aku ini sudah tua. Dan wahada ba'li shaykha, suamiku juga sudah tua, sudah syekh, sudah shaykha. Jadi bercampur antara bahagia diberi anak, tetapi juga sedikit kaget gitu. Kok bisa? Ya wailata. Alidu, apakah kami bisa punya anak? Nah, di sini. Jadi, pertama, sunatullah itu akan terus berjalan, tapi dalam sunatullah itu ada takdir yang menyertai. Ya. Kok bisa saya sudah tua? Bahkan wahada ba'li shaykha, suamiku juga sudah tua. Tadi Ibrahim umur 100 tahun, Sarah 90 tahun. Inna hada la syai'un ajib. Sungguh ini sesuatu yang ajib. Wah, ajib sekali. Ajib itu ya aneh, luar biasa. Wah, ajib ini. Karena umumnya logika orang di umur sekian itu ya sudah tidak bisa memberikan anak. Tapi terjadi, benar-benar terjadi. Sungguh-sungguh terjadi. Seperti di pojok koran KR. Sungguh-sungguh terjadi. Ini sungguh-sungguh terjadi. Walaupun logikanya kok kayaknya nggak bisa. Sudah tua, tapi bisa. Karena itulah takdir.
Nah, keanehan istri Ibrahim kemudian dijawab oleh malaikat di ayat berikutnya, qalu atajabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait ilaihi hamidum majid. Kata para malaikat, atajabina min amrillah. Kalau dibahasakan kita, kenapa kamu harus merasa aneh dengan ketentuan Allah? Kan kita kadang ada satu takdir datang pada kita, kok bisa ya? Kok bisa ya? Padahal saya ini kok bisa gitu. Padahal lalu dijawab lagi. Maka itu juga bagian dari dialog kita ya. Kalau menemukan satu takdir menimpa kita, lalu kita jawab lagi. Kenapa kamu merasa aneh? Atajabina min amrillah. Jangan merasa aneh. Segala sesuatu itu memang kalau sudah ditentukan oleh ketentuan Allah, ya pasti terjadi. Maka selalulah berpositif thinking. Karena yang demikian itu rahmatullahi wa barakatuh. Allah sedang memberikan rahmat kepadanya dan Allah sedang memberikan keberkahan. Mungkin Allah akan sedang memberikan rahmat apa, memberikan keberkahan apa. Tapi yang jelas tadi bahwa anak itu bagian dari keberkahan. Ya. Yang belum punya anak, mohon maaf, atau yang tidak diberi anak, nah, itu nanti keberkahannya dari sisi yang lain. Yang diberi anak, bahkan 2 tahun sekali punya anak, sampai ada yang 6, ada yang 7, ada yang 11. Ya, enggak apa-apa juga disyukuri. Berarti itu Allah sedang memberikan keberkahan dengan melalui anak. Kemudian ayat berikutnya 74, falamma dhahaba an Ibrahim ar-ra' wa ja'athu al-busra yujadiluna fi qaumi Lut. Nah, Ibrahim setelah hilang rasa takut tadi ketemu dengan tamu, ternyata itu para malaikat. Lalu kemudian malaikat sudah menyampaikan kabar gembiranya akan memberi anak, informasi saja ini ya, akan diberi anak, kira-kira begitu. Nah, terus setelah itu Nabi Ibrahim mengalihkan lagi pembicaraan yang lain. Saya sebentar. Tadi katanya panjenengan semuanya datang ke sini mau menceritakan mau mampir ke kaumnya Lut, itu sebenarnya bagaimana, nah gitu. Kan tadi di awal kan malaikat datang, kami datang ke sini sebetulnya mau datang ke kaumnya Lut. Inna ursilna ila qaumi Lut. Kami datang itu untuk menemui kaum Lut. Ibrahim juga paham karena memang sudah menjadi nabi. Biasanya kalau malaikat datang diutus oleh Allah, ini biasanya ada kabar juga untuk tadi memberikan adab, siksa. Jadi sebentar, ini ada apa ini? Karena kalau kita mungkin yang tidak biasa kedatangan Pak Polisi, wah nggak biasa datang polisi, tentara kok datang ke rumah, ini ada apa? Mesti kan ada sesuatu yang negatif nih, yang buruk. Ya. Ini Pak Jamadi dah biasa sering ketemu Pak Polisi ya. Jadi orang yang nggak biasa, tiba-tiba datang Pak Polisi itu kaget juga. Wah ada apa ya? Saya datang ini sebetulnya mau ketemu tetangga. Kan pikir lagi, memangnya tetangganya ada apa ya? Kan mau cari info, intel. Mau datang ke kaum itu ada apa, wahai para malaikat gitu. Nah, maka diceritakanlah bahwa kami diutus memang untuk menghancurkan kaum Lut. Itu kan dalam kisah Lut. Nanti insya Allah kisah Lutnya di bagian tema berikutnya ini. Tentang bagaimana kerusakan kaum Lut yang homo itu. Inna Ibrahim lahalimun awwahun munib. Sesungguhnya Ibrahim itu orang yang santun, halim, awah. Awah itu orang yang ya lembut sama halim, santun, lembut, munib. Orang yang selalu munib, selalu ingin kembali kepada Allah. Maksudnya orang yang selalu bertobat. Nah, ketika Ibrahim mengajak dialog atau diskusi tema dalam pertemuan tadi tentang kisah Nabi Lut, gitu. Akhirnya malaikat bilang gini,
Di ayat terakhir, ya Ibrahim a'rid an hada. Ibrahim, cukup cukup. Jangan dilanjutkan diskusi tentang kaum Lut ini. Kan mungkin Ibrahim tanya lagi kenapa begini dan seterusnya gitu. Dan ini hanya informasi saja. Yang jelas kaum Lut akan dibinasakan. Ini adalah innahu qad jaa amru rabbik. Ini sudah perintah Allah. Ini sudah ketentuan Allah. Wa innahum atihim adabun ghairu mardud, ya, dan sesungguhnya mereka nanti kaum itu akan diberikan ya siksa adab kepada mereka. Tapi Lutnya akan diselamatkan. Sehingga di dalam tafsir kata busra, kabar gembira itu ada dua. Pertama, kabar gembiranya karena Ibrahim atau Sarah akan dikaruniai anak dalam usia tua, itu kabar gembira, alhamdulillah. Lalu yang kedua, kabar gembiranya adalah sungguh pun malaikat akan membinasakan kaum Lut, tapi Nabi Lutnya akan diselamatkan. Ini pun menjadi kebahagiaan bagi Ibrahim. Kan Lut dengan Ibrahim juga masih ada hubungan kerabat. Wah, terus nanti saudara saya gimana di sana, bla bla bla, kira gitu. Kira-kira kata malaikat, enggak apa-apa, tenang. Lutnya akan diselamatkan, tetapi kaumnya akan dibinasakan. Nah, itu pun menjadi kabar gembira buat Ibrahim. Nah, setelah busra, ya, kabar gembira maknanya ada dua. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, jemaah sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tafsir surat Hud 69 sampai 76 itu menjelaskan tentang kisah Ibrahim. Tadi saya kira banyak makna, banyak pelajaran tentang sosial kehidupan, bagaimana ada bertamu, lalu kemudian juga tadi tentang kabar gembira atau makna dari sebuah takdir. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.